Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. Ini kita kembali mulai tertibnya. Nah, sudah ada tafsirnya mulai dari juz awal, nanti kita berakhir sampai juz yang berikutnya. Bapak memulai dari juz awal karena penting di Al-Baqarah nanti ada ayat-ayat penjelasan tentang yang menata tentang hubungan rumah tangga nanti yang sangat penting bagi kehidupan dalam keseharian kita. Ya, memang seyogyanya sudah begitu, sebaiknya, sepantasnya kita mulai dari juz awal itu. Kemarin dari bawah, karena yang ini belum datang, ini sudah ada, nanti sampai berikutnya begitu. Di bulan puasa kita tinggal menantikan saja nanti. Tapi ya Bapak seukuran lah penafsirannya, tidak begitu serius, tidak diseriuskan sekali kadar ukuran itu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sunnah ta'awud. Bisa bersiwak sunnah, kalau mau baca Quran itu bersiwak, cerdas otaknya, kayak ingatnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini dilakirin. Insyaallah Al-Fatihah pertama ya, surat Fatihah artinya pembukaan. Ada yang mengatakan ini surat diturunkan di Mekah, ada yang mengatakan surat ini bahasa Madaniyah, diturunkan di Madinah, begitu. Itu tidak terlalu bagi kita, tidaklah. Mau dikatakan Makkiyah, mau dikatakan Madinah, ya silakan begitu. Yang penting isinya yang kita ambil, poinnya begitu. Bismillah. Nah, di sini pakainya kelawan ya. Kiai Musan juga pakai makna kelawan. Tapi ada sebagian ahli nahwu memaknainya dengan tidak kelawan, tidak dengan, atas nama Allah. Ya biasa aku dengan adiknya atas nama Allah, tadi Bapak cenderung pemakai tetap Bismillah dengan nama Allah. Ya, dengan asmanya Allah, kan Bapak malah singkat begitu. Nah, terseimbangkan dengan ukuran tauhid kalian begitu. Dan masih duduk dalam syariat, ya. Maka aku maknai mengikuti apa adanya, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lawan menyebut asmani Allah. Ar-Rahman kang maha welas. Ar-Rahim kang maha asih. Rahman itu menyeluruh, Rahman yang Allah. Yang sekarang kita nikmati namanya Rahman. Sifat murahnya Allah. Sebut Ar-Rahman yang tercantum dalam surat nama surat. Mari kita lirik makna dari awal dulu. Bismillah pelawan dengan asmanya Allah. Lawan asmane Allah. Paham asma ya? Adalah nama-nama aja dulu. Isimnya Allah, asmanya Allah itu banyak. Dalam syariat dikatakan 99 asmanya Allah itu Asmaul Husna.
Padahal lebih dari itu asmanya Allah itu banyak sekali. Yang tertera, yang dipilih itu 99. Tinggal dikaji aja di situ maknanya Allah. Allah wa Rahmanur Rahim. Terus Al-Malikul Qudus Salam Malik. Allah itu Malik, kang nguasai, pemimpin. Kudus kang maha suci. Itu isinya asma. Secara syariat begitu. Kalau secara hakikat beda. Cuma kadang-kadang dijelaskan terus-terusan dengan syariatnya tidak menyentuh kepada buahnya. Cuma kalau mau dijelaskan buahnya harus betul-betul begitu. Nah, kalau buahnya itu hakikat, kalau kita menempuh kepada hakikat betul-betul begitu. Ini Bapak terapkan syariatnya dulu begitu. Yang penting banyak bismillah sudah. Kalau mau dibilang asmanya Allah, semuanya asma begitu. Semuanya tidak ketinggalan. Semua apa yang ada di alam dunia ini tidak lepas dari asmanya Allah begitu. Jadi apa yang ada di dunia ini yang kita lihat itu tidak lepas dari asmanya Allah. Nah, tinggal kalian praktek saja begitu. Menerapkan, menetapkan ya, penempatan kepada isi daripada asmanya Allah. Ya kalian baca, mamanya lihat sesuatu benda, barang atau suatu kejadian, kan di situ pastinya terlibat entah kekuasaan Allah, entah keagungan Allah, entah kasih sayangnya Allah, kan terlibat di dalam situ. Nah itulah hakikatnya begitu, terkuatlah asmanya Allah di setiap benda atau peristiwa kejadian semua ada di alam ini. Itu hakikatnya begitu. Makanya bismillah dengan asmanya Allah lah, semua dengan asmanya Allah. Iya, Sarul bisa berjalan asmanya Allah begitu. Apa asmanya Allah di situ ya? Dengan kekuatan Allah, dengan kasih sayangnya Allah, dengan nikmatnya Allah. Itulah asmanya Allah, tidak luput dari segala pergerakan, diam atau gerak yang ada di dunia ini. Atau katakan dilepas dari sifat-sifatnya Allah. Nah ini bismillah. Baik, makanya tambah ringkas. Mulai dari kretek titik, dari awal titik sampai melangkah, sampai gerak, sampai terurai di situ. Awalnya diam, lalu gerak, lalu terurai, melangkah kemana arah. Itu namanya terurai. Nyampe di segala tempat. Nyampe di segala tempat itu pun tidak lepas dari takdirnya Allah. Yang ada kita cuma hanya keinginan saja sesungguhnya. Yang memperjalankan itu adalah dayanya kekuatan Allah. Itu asmanya Allah begitu. Makanya Nabi mengajarkan segala sesuatu perbuatan sunnah diawali dengan bismillah supaya nyampe kita ini kepada kehadiratnya Allah begitu. Cuma digerakkan oleh Allah. Mau makan aja bismillah. Ya bagaimana tidak bismillah? Makanan yang masuk atau yang dimakan itu nikmatnya Allah, nikmat dari Allah. Masuk ke dalam perut bisa. Allah dengan kasih sayangnya Allah luar biasa, kita menikmati yang masukkan Allah. Coba bayangkan, nikmatnya makan begitu, minum di saat dahaga, makan di saat lapar, nikmat.
apalagi lauknya lengkap. Oh, masya Allah, masih dalam tenggorokan. Coba aja bayangkan, ditampung di dalam perut begitu. Di saat masuknya kenikmatan Allah lalu kita kufur, itulah dosa masuk. Begitu. Ini sunahkan Nabi membaca bismillah supaya mengingat. Karena segala sesuatunya tidak akan luput dari asmanya Allah. Nah, ini sebagai bayangkan semuanya begitu. Yang kita makan, yang makan ya begitu. Allah, beda rasanya begitu. Nah, ini asma. Hakikat daripada asma begitu sudah menyeluruh, meliputi segala ada di segala alam. Itu asmanya Allah. Entah dalam bentuk, entah dalam rasa. Ini asli, lah kakaknya begitu. Makanya bismillah, mau melangkah, mau pergi, bismillah. Tujuannya sih mengingat Allah, berlindung kepada Allah. Dengan kita mengingat Allah, ya, maka mendapatkan ridhonya. Tujuannya begitu, mencari ridhonya Allah, supaya dalam perjalanan mendapatkan berkah dari apa yang dituju. Mau makan ya Allahumma barik lana, tapi kan bismillah dulu. Allahumma barik lana itu untuk menjelaskan saja. Allahumma barik lana itu penjelasan. Tapi awalnya ya bismillah. Allahumma barik lana penjelasannya fima rozaqta, di dalam barang tak yang kau rezekikan kepada kami ya Allah. Loh, maknanya begitu, fima rozaqta. Nah, wakina selamatkanlah kami adzabannar dari neraka. Apa yang masuk jangan sampai menjadi kufur. Maknanya adzabannar. Kalau masuknya makanan ke dalam perut lalu tidak ingat kepada Allah, maka jelas jadi neraka. Begitu. Enak kok. Bismillah piknik. Tapi sederhana baiklah itu anaknya. Pak ngomong kalau iya bismillahirrahmanirrahim pada. Tapi sebatas perlakuan syariatnya aja dulu begitu. Kalau Ar-Rahman ya jelas Ar-Rahman. Kalau tidak dengan kasih sayangnya Allah, mana mungkin. Loh, semua dengan kasih sayang Allah. Coba bayangkan. Masya Allah. Kita lihat hewan makan seadanya. Apa yang tidak kita bisa makan, hewan makan. Apa yang kita doyan, hewan makan. Ya Allah, tapi dengan kasih sayangnya Allah, coba bayangkan. Mau hewan itu sudah menjadi makanannya. Tak pikir-pikir, aduh ya masalah menderita betul. Tetapi dia tidak mengerti menderita. Karena sudah perjanjiannya begitu, ya sudah menjadi menerima takdirnya, menerima akan hal begitu. Nah, iya, makanya yang paling mudah itu ya manusia sudah. Lihat rahmannya Allah, kasih sayangnya kepada manusia tidak terbatas. Lihat Quran berapa ayat Bapak baca itu. Makanya pantas Allah mengancam Allah. Begitu tujuannya supaya kembali kepada kebenarannya, kepada hakikatnya, kemanusiaannya. Ar-Rahim jelas sudah mukhtas khusus bagi orang-orang yang mendapatkan anugerah hidayah dari Allah. Ar-Rahman, semua manusia tidak kafir, tidak muslim, semua mendapatkan kasih sayangnya Allah. Bahkan kaya-kaya orang-orang kafir itu di dunia dijorna sepuas-puasnya, seenak-enaknya, dikasih wujud seganteng-gantengnya kalah apa-apanya Talib arah wong Afrika. Talib arah wong aduh demong sepanya lima orang lo diganteng gagah tinggi, cakep-cakep. Di dunia mereka diberi kepuasan, kenikmatan fisik, segala hal bebas silahkan begitu. Tetapi akhirat sumaratnahu asfalasa, kembalikan serendah-rendahnya wujud
kayak ternak, kayak binatang ternak ya. Lebih cakep monyet nanti. Di dunia ya mereka gagah, wis. Waduh, masya Allah, pantas serba dilebihkan. Jarang Kang Pesak kayak Indonesia, coba tenang. Anak cumurin nyong, macam-macam. Iya, Allahu Akbar. Variatif begitu itu untuk perbandingan begitu. Di dunia boleh kita beda fisik, tinggi, rendah, macam-macam, jangkung, pendek, sedang. Allah apa di akhirat sama ratakan. Asal mulanya ruh begitu, membentang setara seluas lautan, tidak ada yang beda, sama usia, sama ukuran, rata. Oh, jangan mentang-mentang, alah ya apa. Jangan merasa gagah, kan, yang merasa cantik. Kembali nanti kepada asalnya yang sebenarnya begitu. Ya, waktu itu pengen aja bahas yang bagus akhlak. Ya, orang anak kepengen bandingnya sih ya, yang baik kelakuannya begitu. Jadi baik menurut akhlaknya. Begitu. Kalau baju palsu, baju itu kelakuan. Perbuatan syariat itu namanya baju, hiasan. Kelakuan perbuatan itu baju. Hakikat hati. Begitu. Yang menentukan wujudnya kita nanti di sana. Ini tadi jangan macam-macam begitu. Jadi apa adanya aja begitu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini asmane Gusti Allah meliputi segala bidang. Yang bergerak, yang diam. Yang zahir, yang batin. Semuanya jangan luput dari asmanya Allah. Makanya Nabi mengajarkan semuanya dengan bismillah, tujuannya supaya sampai ke hadiratnya. Kita ini segalanya dengan asmanya Allah. Dari awal melangkah tidak akan luput dari asmanya Allah. Dari dayanya, kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ar-Rahman, Kang, melas paling melas Gusti Allah nih kepada manusia. Kasih sayangnya tiada terbatas, masya Allah. Jornani alam dunia, nikmatnya begitu. Ya kan, coba ya Mas, kamu berbuat apa seenaknya aja silakan begitu Mas. Ditolong larang, apa mencegah kan tidak. Paling kalau keterlaluan sampai geledek. Allah. Ya. Kalau dilaknat ada sebab gitu. Silakan buat. Tapi ada asbab mendolimi orang karena permintaan orang itu ada asbab itu. Tapi kalau masih polos silakan begitu. Ar-Rahmanir-Rahim, Rahim ini sayangnya Allah, kasih Allah untuk orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang yang beriman. Ini Rahim ini di akhirat nanti. Coba bayangkan, kasih sayangnya Allah 100%. 1% untuk dunia, 99 untuk akhirat. 1% aja dikira dunia orang mau coba tidak sampai pada lupa diri. 1% dikira di alam dunia, kasih sayangnya Allah, kemurahannya Allah, sudah pada lupa diri. Coba bayangkan, iya kan? Dengan kekayaan, dengan itulah 1%. 1%-nya itu di alam akhirat, coba ya, nggak ada apa-apanya. Itu sudah membuat kita lupa. Coba yang ngapal separohnya. Masya Allah. Boro-boro yang Gusti Allah. Ora urus.
Dengan segi bedanya dikasih kain sedikit aja sudah kadang-kadang kalang kabut. Ya sekarang kan siapa tahu nanti Mehmet yang mobil 3 bingung. Sekarang ya kalau ya nanti kasih ya tuh punya ini sapinya 10, enggak, jangan banyak, 10 aja dulu. Bingung di rumput ini. Akhirnya apa? Tuh waktu sholat tinggal tanggung. Rumput dulu. Mobil ya begitu. Jadi mungkin itu kasih sayangnya. Apa yang tidak terlihat oleh kita tidak mengerti, itulah begitu. Bagi Allah mungkin lebih baik bagi Allah yang kita tidak mengerti. Itu rahim namanya, kasih sayang Allah kepada orang-orang mukmin. Nah, itu aja lah untuk pembekalan untuk bulan puasa nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji nih kan di sini nanti ada hakikat nama Muhammad nih alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya kang terpuji, Muhammad yang terpuji, Ahmad muji ya. Muhammad di alam dunia nih kan di sana dikenal Ahmad. Dulu namanya Ahmad. Surat Injil menjelaskan begitu, Al-Quran pun menjelaskan begitu. Ini Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah bergandeng kepada Allah. Tapi pada hakikatnya ya Allah, alhamdulillah utawi sekabehane puji, tuh jawabannya. Alhamdulillah bahwasanya segala puji itu lillahi kagungannya Allah. Mau itu Nur Muhammadiyah, mau apa tetap ya kagungannya Allah, hak ciptanya Allah. Baru itu secara mujmal, gelondong. Nur Muhammadiyah baru terurai ke segala alam. Maka hakikat daripada alam ini, hawiyatul alam tuh nurnya Nabi Muhammad, begitu, paham? Nah, itu sudah. Awaluma khalaqallahu nurun Muhammad. Awal-awalnya yang dijadikan oleh Allah itu nurnya Nabi. Ketika sahabat Jabir menanyakan, maka belasai sebelum sesuatu dijadikan ini ya Rasul, apa yang pertama jadikan? Nah, ini adalah nur Rasulmu ya Jabir. Aja Nabi begitu. Walaupun Nur Muhammadiyah namanya Nur Muhammadiyah, nur yang terpuji, yang milik Allah. Cuma diagungkan jabatan itu kepada baginda Nabi. Makanya Nabi mendapatkan titel yang paling derajat paling tinggi di antara rasul-rasul yang lain, begitu. Karena setelah Allah ciptakan nurnya. Dari mana? Ya minallah, dari Allah itu sudah. Jadi pada hakikatnya ya Allah semuanya, begitu. Makanya kita jangan menduakan begitu. Nanti ahli sholawat kadang-kadang begitu. Terlalu membanggakan, berlebihan, seakan menduakan Tuhan. Begitu. Jadi jangan ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Kita memuji sholawat kepada Nabi kan tujuannya memohon limpahan kelebihan kebaikan Nabi, ya banyak kepada Nabi, ya kepada Allah, begitu. Allah itu awalnya Allahumma itu Allah sholli paling rahmat, moga-moga engkau merahmat. Waduh kan sudah maha, sudah banyak rahmatnya Nabi itu induknya. Sholli ala Sayyidina Muhammad, tujuannya begitu. Ungkapan penghambaan cinta kita kepada Allah dengan tawasulnya yang jadikan tawasul Nabi, yang jadikan pantulan. Mudah-mudahan akhlaknya Nabi tercurahkan kepada kita. Begitu maknanya, kan? Begitu. Jangan salah-salah, mohon. Nanti bisa menduakan Tuhan.
Jangan sampai terjadi begitu. Itu kalau begitu anggapannya nanti tuh, bahwa yang qadim itu Muhammad yang dikubur, nggak bedanya kita percaya dengan orang-orang Nasrani mempertuhankan Yesus. Tuh, begitu. Hati-hati begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu lillahi, miliknya Allah. Rabbil, Tuhan alamin yang menguasai semua alam dohir, alam batin. Itu ringkasnya begitu. Batin maknanya tidak terjangkau, banyak yang tidak kita ketahui, tidak banyak lagi, mau tidak tahu batin itu gimana. Nah, setelah masuk alamnya baru ya Allah. Itu pun kita tidak sadar. Kita dipindahkan alam ke alam kubur, tidak sadar itu. Ya Allah, begitulah. Ya Allah. Sadarnya nanti setelah diratakan semua baru ya Allah. Begitu. Kalau waktu kita dipindah-pindahkan tidak sadar. Dipindahkannya kita ke alam rahim, dari alam rahim ke alam musawasit, alam dunia pertengahan ini, tidak sadar kan. Itu pun kejadian manusia. Insya Allah gawe Nabi Adam pun orang langsung dari kapan. Awalnya tanah itu dibacem disit. Dibacem tekum ning banyu 40 tahun. Sampai berlumut ya. Sampai lah tanah mau cepel. Yo, pokoknya tiga organ tidak punya nama apa-apa. Dia punya nama insan begitu. Nah, baru bisa Allah akan setelah itu setelah 40 tahun jadikan insan. Bentuk sempurna. Nah, tolongnya apa? Dikasih pendengaran supaya bisa mendengarkan yang baik, mau dikasih penglihatan begitu. Jadi 40 tahun dulu tadi orang langsung begitu. Allah tanya gitu, alhamdulillah. Itu awal mulanya al-insan itu maknanya Nabi Adam. Jadi awal kejadian manusia. Setelah itu kan bukan dari tanah kan, minutfah. Dari mani yang bercampur. Mainnya wong lanang, mainnya wong wadonnya. Kadang mirip wong wadon, kadang mirip wong lanang begitu. Endi sing akeh manine niku sing rupani. Itu mau lanang loyo ya kaya wadon. Kok Khairul Titani ya. Ada baik tinggal kok. Kok mirip wadon, bojone mirip Khairul. Kan bisa tengering kok modele Yonas sih. Kok pada baik satu-satu paling kono ya sih. Tangane mirip mboke. Sikile jam mboke maning lah, masa bakat sikile lanang wadon. Coba raut itu apa wajahnya begitu dalam raut kelirikan begitu kan begitu. Kadang yang anak yang cewek ini nirunya bapak, justru yang anak laki-laki kebanyakan menonjol kepada mengikuti ibu begitu. Allah adil begitu. Jadi siapa kayak mujiran ya kayak ayam bokeh. Kebanyakan begitu Allah. Ya begitu aja. Nah jadi alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti bulan puasa Pak. Pokoknya sih siapot nemen. Terusaken sampai babar paling panjang umur semua indah sampai juz yang terakhir insyaallah. Kalau yang terakhir kan sudah berjalan. Bapak harap sampai juz di bulan puasa nyampe ke Al-Baqarah terakhir ya. Itu anak betul pembelajaran hidup bagi manusia itu adalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.